Ya, halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok G yang beranggotakan Feros Valentino, Muhammad Zaki Mubarok, Lutfi Sidki Marian, dan Berta Adela dari kelas IF 1201. Dalam video presentasi ini kami akan menjelaskan mengenai tugas besar mata kuliah permodelan basis data atau PDB yang telah kami kerjakan, yaitu membuat ERD, Entity Relationship Program, dan skema relasi untuk sistem manajemen restoran mewah, MEFA. Presentasi kami akan mencakup deskripsi topik, aturan bisnis yang menjadi dasar permodelan, proses identifikasi, entitas dan atribut, visual ERD, serta langkah-langkah translasi ERD dan menjadi skema relasi. Melalui presentasi ini kami harap dapat menunjukkan pengalaman kami tentang konsep permodelan bisnis data dan penerapannya dalam studi kasus restoran. Mari kita mulai dengan mengenai penjelasan deskripsi topik restoran MEFA. Tolong di next. Nah, untuk deskripsi topik restoran MEFA, yaitu restoran MEFA adalah salah satu restoran yang menawarkan pengalaman bersantap eksklusif dengan standar tinggi dalam kualitas makanan, layanan, atmosfer, dan fasilitas. Restoran ini biasanya menyasar pelanggan kelas atas yang mencari pengalaman kuliner premium. Untuk membantu proses bisnis dari restoran ini, maka akan dibuat sebuah aplikasi yang bertujuan dapat mengelola bisnis ini. Tolong di next lagi. Nah, di sini ada aturan bisnis. Pertama, pelanggan dapat melakukan pemesanan makanan dan minuman baik di tempat dine-in maupun untuk dibawa pulang ke takeaway. Pelanggan yang melakukan reservasi merupakan pelanggan yang sudah terdaftar jadi anggota. Data pelanggan meliputi ID pelanggan, nama lengkap, nomor telepon, dan email. Untuk aturan bisnis kedua, setiap pesanan dapat terdiri dari satu atau lebih menu yang tersedia di restoran. Setiap pesanan memiliki ID pesan, tanggal pesan, waktu pesan, total harga, metode bayar, dan status pesanan. Terdapat detail pesanan yang menyimpan informasi mengenai apa yang dipesan dan jumlah pesan setiap menunya. Selanjutnya ada aturan bisnis ketiga, yaitu menu makanan dan minuman memiliki detail seperti ID menu, nama, kategori, itu ada yang berupa isi makanan atau minuman, harga, dan ketersediaan. Untuk aturan bisnis keempat, ada tugas-tugas dari pegawai restoran, diantaranya melayani pelanggan, mengelola pesanan, memproses pembayaran, dan merekap laporan bulanan. Data pegawai meliputi ID pegawai, nama, nomor telepon, email, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan jabatan. Masing-masing pegawai dapat memiliki peran yang berbeda seperti kasir, koki, pelayan, dan manajer cabang. Selanjutnya ada aturan bisnis kelima. Restoran memiliki beberapa meja yang dapat dipesan oleh pelanggan jika dine-in atau makan di tempat. Reservasi meja dapat dilakukan oleh pelanggan sebelumnya dengan menentukan tanggal dan jam tertentu. Setiap meja memiliki kapasitas tertentu yang menentukan jumlah maksimal pelanggan yang dapat duduk di sana. Selanjutnya ada aturan bisnis ke-6, yaitu bahan baku makanan atau minuman harus dikelola dengan baik, termasuk mencatat stok dan pemasoknya. Setiap bahan baku memiliki informasi seperti nama, kategori bahan baku, stok saat ini, yaitu dengan satuan kilogram, liter, gram, dan bungkus. Setiap menu makanan atau minuman dapat dibuat dari satu bahan baku ataupun lebih. Serta satu bahan baku dapat digunakan pada satu atau lebih menu makanan atau minuman. Selanjutnya ada aturan bisnis ke-7, yaitu diskon atau promo dapat diberikan untuk pesanan tertentu, pelanggan loyal, atau pada event khusus. Pemberian diskon atau promo harus tercatat dalam transaksi yang dilakukan oleh pelanggan, termasuk menu makanan mana saja yang dine-in maupun takeaway. Selanjutnya untuk aturan bisnis terakhir, yaitu ada untuk memudahkan proses analisis bisnis, manajer cabang setiap bulannya akan merekap dan menyusun laporan keuangan berdasarkan data transaksi yang ada. Sekian penjelasan dari saya.
penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan sama Mas Lutfi. Oke, mungkin lanjut ke deskripsi langkah atau proses identifikasi aturan bisnis jadi entitas, atribut, relasi, dan juga kalian bisnisnya dulu. Nah, di aturan bisnis itu tuh adalah ketentuan yang mengatur bagaimana data ini harus dikelola dalam sistem. Contohnya, pertama ada setiap pelanggan itu dapat melakukan pesanan. Nah, lalu juga ada pesanan dapat dilakukan secara dine-in atau take-away itu kalau kita lihat di aturan bisnis tadi. Lalu juga di sini ada setiap pesanan harus memiliki detail pesanan. Yang itu ntar juga ada juga ada pelanggan milih dine-in maka mendapatkan nomor meja. Setiap pesanan dapat menerima diskon tertentu yang macam-macam. Terus ada juga setiap transaksi dilakukan oleh pelanggan dan dicatat dalam sistem. Lalu juga setiap laporan keuangan didapat itu oleh manajer. Nah, di aturan ini kita dapat mengidentifikasi objek utama yang akan menjadi entity dalam ERD-nya. Nah, kalau udah begini, kita udah bisa nentuin entitasnya dan nentuin entity-nya. Nah, entitas adalah objek yang memiliki data atau informasi yang harus disimpan. Nah, dari aturan bisnis yang disebutin tadi, itu tuh kita bisa identifikasi beberapa entitas ini. Pertama ada pelanggan, penting banget. Kedua ada entity pesanan buat nyimpan informasi pesanannya. Detail pesanan buat nyimpan item yang dipesan dari suatu pesanan. Entity pegawai yang itu tuh melayani pesanan atau melakukan transaksi. Ada juga entity meja yang dia tuh berlaku buat nyimpan pesanan dine-in karena pesanan itu ada dua, ada yang buat take away, ada dine-in. Lalu ada juga entity take away, dia tuh buat kalau pesanan bukan dine-in nih, maka ntar dicatat sebagai take away. Ada juga entity diskon, jadi kalau ada potongan harga buat pesanannya. Ada entity transaksi, itu buat mencatat pembayarannya pesanan. Ada menu buat nyimpan daftar menu yang tersedia. Ada juga bahan baku ini nyimpan informasi bahan baku yang dipakai buat menunya, buat masak menunya. Ada juga pemasoknya juga ada. Ini buat penyedia bahan bakunya. Lalu ada juga entity laporan keuangan buat ngerekap transaksi yang ada terjadi. Nah, udah begini kita bisa nentuin atribut buat setiap entity-nya. Misalnya setiap entity itu punya atribut yang gambarin informasi yang penting yang harus disimpan. Nah, misalnya ada pelanggan nomor teleponnya, email, dan lain segala macam. Ada juga di pesanan, itu ada ID pesanannya, ada ID pelanggan, ada tanggal, waktu, total harga, metode bayar, status, dan lain segala macam. Di detail pesanan kita punya atribut ID detail, pesanan ID pesan, ID detail, ID pesanan, ID jumlah, ID menu, dan juga jumlah. Terus di pegawai, kita punya ID pegawai, punya namanya, nomor telepon, email, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, dan segala macam. Di meja kita punya ID meja, ada kapasitas. Terus di takeaway-nya kita punya ID takeaway sama ID pesanannya. Nah, di diskon ada ID diskon, nama diskon, tipe diskon, karena diskon juga macam-macam. Ada nilai diskonnya. Terus ada juga di bagian transaksi ini, entity transaksi kita punya beberapa atribut, yaitu ID transaksi, ID pesanan, ID diskon, status, dan juga total bayar. Terus ada menu, kita punya ID menu, nama menunya, harganya, kategorinya, dan juga ketersediaan dari menu itu sendiri. Terus juga kita punya bahan baku, ID bahan bakunya, nama bahan bakunya apa, kategorinya, stoknya ada berapa, segala macam, satuannya. Terus juga ada pemasoknya, tiap ada bahan baku pasti ada pemasoknya. Jadi kita punya itu nama pemasoknya, kontaknya juga gitu. Nah, terakhir di laporan keuangannya, di entity laporan keuangan kita punya laporannya, pegawainya, terus juga tahun laporan keuangannya, total pendapatannya berapa, total pengeluarannya gimana, dan juga bulan laporan keuangannya. Nah, dari itu semua kita juga bisa nentuin relasi antar entity-nya. Nah, relasi itu tuh ngedefinisiin hubungan antar entity berdasarkan aturan bisnis yang udah tentuin. Nah, beberapa relasi itu ada kayak begini.
Pertama ada pelanggan tuh bisa buat banyak pesanan. Di sini tuh relasinya one to many. Ada juga pesanan yang punya banyak detail pesanan. Ini juga one to many. Ada pesanan yang dapat punya satu diskon atau nggak sama sekali. Ini zero to many ya Mas Zaki ya. Zero to many kalau nggak salah kan ya. Ya. Terus juga ada lagi pesanan dapat dilakukan secara dine-in atau take away. Ini one to one. Ada juga dine-in tuh harus miliki satu meja. Jadi one ini ada juga pesanan menghasilkan satu transaksi ini one to one. Ada juga menu dapat memiliki banyak titik pesanan one to many. Menu dibuat dari banyak bahan baku many itu. Apa Mas Zaki? Maaf, aku lupa. Many. N itu apa ya? Many to many. Many. Ini tipe apa ya? Terus ada juga bahan baku dapat memiliki satu pemasok. Ini menu to one. Ada setiap transaksi di satu dalam potongan menu to one. Ada setiap potongan diri oleh ini menu. Nah, ini juga kita beberapa nentuin transaksinya. Ada banyak entitas yang relasi di sini pelanggan mengacu ke sana dari ada di sini bisa dilihat uang di di pesanan mengacunya di pesanan juga mengacu ke diskon, ke dine-in sendiri ngacunya ke meja, pesanan ke take away, pegawai ke transaksi, pesanan ke transaksi, menu itu ke detail pesanan ke bahan baku, terus juga ada bahan bakunya itu mengacunya ke pemasok, ada juga transaksi ke laporan keuangan dan pegawai juga itu ntar mencatat laporan keuangan. Nah, kalau udah begini, kita nih bisa semuanya udah dapat nih, semua relasi dari kalimat segala macam, kita udah bisa langsung buat diagram IRD-nya. Nah, setelah semua entitas, atribut, hubungan juga udah kita tentuin, maka selanjutnya kita bakal bisa buat IRD-nya. IRD ini Entity Relationship Diagram. Nah, dalam IRD ini, tiap entitas itu dipresentasikan sebagai kotak, tabel gitulah. Nah, tiap relasi juga digambarkan dengan garis yang menghubungkan entitas tersebut. Kita sebutnya relasi gitu. Koordinatis juga ditampilkan dalam setiap ujung garis, kayak one to many atau apa, ntar tuh ada logo-logonya gitu, kayak garis atau apa. Nah, kesimpulannya, identifikasi aturan bisnis itu adalah langkah pertama dalam merancang IRD. Jadi pertama, identifikasi aturan dulu. Nah, kalau udah begitu, ntar kita bisa nentuin entitasnya berdasarkan objek utama dalam sistem. Nah, setelah itu langkah selanjutnya, tiap entitas itu punya atribut yang relevan, sehingga nanti itu bisa di satu-satuin gitu. Nah, ntar relasi antar entitasnya itu berdasarkan bagaimana datanya berhubungan, maka ntar nyatu ada relasinya di sana. Kalau ntar kardinalitasnya menunjukkan jumlah keterkaitan antar entitas. Kita tadi. Nah, dengan ikuti langkah-langkah ini, sistem dapat didesain dengan lebih terstruktur, logis, dan juga sesuai dengan aturan bisnis yang telah ditetapkan. Nah, mungkin itu dari saya. Ini berikut ada gambar IRD-nya ya, dari yang udah kita bentuk berdasarkan analisis kita terhadap aturan bisnis yang udah disebutin tadi oleh Mas Zaki. Nah, mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Mas Feros. Ya, silakan. Bukan. Ini Mbak Berta dulu. Oh ya, Mbak Berta dulu, sorry. Ya, boleh dilanjut. Oke, jadi gambar IRD itu dari pelanggan, misalnya dari pelanggan ke reservasi itu one to many, terus pegawai ke reservasi one to many, reservasi ke meja one to many, dine-in ke meja one to one, pelanggan ke pesanan one to many, dine-in ke pesanan one to one, kemudian pegawai ke pesanan one to many, pegawai ke laporan keuangan one to many, kemudian ada pesanan ke take away one to one, pesanan ke detail pesanan one to many, pesanan ke diskon many to many, pesanan ke transaksi one to many, kemudian dari detail pesanan ke menu one to many, kemudian dari transaksi ke laporan keuangan one to many, kemudian dari menu ke menu bahan baku one to many, dari bahan baku ke menu bahan baku one to many, kemudian dari pemasok ke bahan bakunya yaitu one to many.
Yang kelima, deskripsikan langkah atau progres mentranslasikan IRD menjadi skema relasi. Yang kesatu, identifikasi entitas kuat atau strong entity. Entitas kuat adalah entitas yang memiliki primary key sendiri dan bisa berdiri sendiri tanpa bergantung pada entitas lain. Dari diagram yang diberikan, entitas kuat dalam sistem ini adalah ada pelanggan, pegawai, meja, diskon, bahan baku, pemasok, laporan keuangan. Kemudian skema relasi awalnya seperti ini. Ada pelanggan, kemudian pegawai, meja, diskon, bahan baku, pemasok, laporan keuangan. Di dalam pelanggan ada ID pelanggan sebagai primary key. Kemudian ada nama, nomor telepon, email. Kemudian di pegawai ada ID pegawai sebagai primary key. Kemudian nama, nomor telepon, email, alamat, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jabatan, dan peran. Kemudian di meja ada ID meja sebagai primary key dan kapasitas. Diskon ada ID diskon yang merupakan primary key, kemudian nama diskon, tipe diskon, nilai diskon. Kemudian bahan baku ada ID bahan sebagai primary key, nama bahan, kategori, stok, dan satuan. Pemasok ada ID pemasok sebagai primary key, nama pemasok, dan kontak. Kemudian yang terakhir, laporan keuangan ada ID laporan dan ID pegawai sebagai primary key, kemudian bulan, tahun, total pendapatan, dan total pengeluaran. Identifikasi entitas lemah yang kedua atau weak entity. Entitas lemah adalah entitas yang tidak memiliki primary key sendiri dan bergantung pada entitas kuat melalui foreign key. Dari diagram, entitas lemah yang ada adalah pesanan, reservasi, dine-in, take-away, detail pesanan, transaksi, dan menu bahan baku. Skema relasinya menjadi pesanan yang memiliki ID pesanan, kemudian ID pesanan yang merupakan foreign key, kemudian tanggal, waktu, total harga, metode bayar, dan status. Reservasi ada ID reservasi yang merupakan primary key reservasi dan ID pelanggan yang merupakan foreign key. ID meja juga foreign key. Kemudian ada tanggal, jam. Kemudian dine-in. Dine-in ada ID dine-in yang merupakan primary key dan ID pesanan yang merupakan foreign key dan ID pesanan yang merupakan foreign key. Take away ada ID take away sebagai primary key. Kemudian ada ID pesanan sebagai foreign key. Detail pesanan ada ID detail pesanan yang merupakan primary key dan ID pesanan yang merupakan foreign key dan ID menu yang merupakan foreign key, kemudian jumlah. Transaksi ada ID transaksi merupakan primary key, ID pesanan yang merupakan foreign key, ID diskon yang merupakan foreign key, dan total bayar dan status. Menu bahan baku ada ID menu ID menu yang merupakan foreign key dan ID bahan yang merupakan foreign key, kemudian jumlah. Yang ketiga yaitu konversi relasi atau foreign key. Relasi one to many ditandai dengan foreign key di sisi many. Relasi many to many dibentuk melalui tabel relasi tambahan. Contoh hubungan dalam skema relasi yaitu pelanggan one to many, ID pelanggan sebagai foreign key di pesanan. Pesanan dan detail pesanan merupakan one to many dan ID pelanggan sebagai foreign key di detail pesanan. Menu dan bahan baku adalah many to many dan tabel relasinya menu bahan baku dengan foreign key ID menu dan bahan ID bahan. Kemudian ada finalisasi skema relasi. Setelah semua entitas, relasi, dan atribut terdefinisi dengan jelas, skema relasi akhir menjadi pelanggan, ID pelanggan. Oke, ada pelanggan, pegawai, meja, pesanan, reservasi, dine-in, take away, detail pesanan, menu, diskon, transaksi, bahan baku, masuk laporan keuangan, dan menu bahan baku.
Kemudian kesimpulannya yaitu entitas kuat langsung dikonversi menjadi tabel dalam skema relasi. Entitas lemah dikonversi menjadi tabel dengan Forenski yang merujuk ke entitas yang lebih kuat. Relasi many to many dikonversi menjadi tabel relasi tambahan yang menghubungkan kedua entitas. Forenski didefinisi untuk menjaga hubungan antar entitas sesuai dengan IRD. Berikut merupakan gambar skema relasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Feros. Ini adalah gambar skema relasinya. Penjelasannya, yang pertama ada pelanggan. Pelanggan adalah entitas yang menyimpan data pelanggan seperti ID pelanggan, nama, nomor telepon, dan email. Lalu, setiap pelanggan dapat melakukan pemesanan yang dicatat dalam tabel pesanan. Lalu yang kedua ada pesanan. Pesanan memiliki relasi ke tabel pelanggan karena setiap pesanan dilakukan oleh seorang pelanggan. Tabel ini mencatat detail seperti tanggal, waktu, total harga, metode bayar, dan status. Lalu selanjutnya ada detail pesanan untuk mencatat menu yang dipesan dalam setiap pesanan yang menghubungkan pesanan dan menu. Tabel menu ini berisi daftar makanan atau minuman yang telah tersedia di restoran lengkap dengan nama, kategori, harga, dan keterangan. Selanjutnya ada bahan baku yang dikelola melalui tabel menu bahan baku. Tabel ini menjelaskan bahan apa saja yang digunakan untuk tiap menu dengan menghubungkan ke tabel bahan baku. Bahan baku sendiri memiliki relasi ke tabel pemasok yang mencatat dari mana bahan itu diperoleh. Lalu selanjutnya ada tabel reservasi. Digunakan ketika pelanggan ingin memesan meja terlebih dahulu. Tabel ini menghubungkan pelanggan dengan meja dan mencatat tanggal serta jam reservasi. Restoran ini melayani dua jenis layanan, yaitu dine-in, makan di tempat, dan take-away, dibawa pulang. Keduanya dihubungkan ke pesanan untuk membedakan jenis layanan yang dipilih pelanggan. Setelah pesanan selesai, transaksi dicatat di tabel transaksi yang mencakup ID transaksi, relasi kepesanan, diskon jika ada, pegawai yang melayani, status, dan total bayar. Diskon sendiri didefinisikan dalam tabel diskon. Pegawai restoran tercatat dalam tabel pegawai, termasuk nama, kontak, jenis kelamin, jabatan, dan peran mereka. Mereka juga terlibat dalam pencatatan transaksi dan laporan keuangan. Terakhir, yaitu ada tabel laporan keuangan yang berguna untuk menyimpan rekap data keuangan bulanan seperti total pendapatan dan pengeluaran yang terhubung ke pegawai sebagai penanggung jawab. Lalu selanjutnya di sini ada contoh datanya. Yang pelanggan itu namanya ada Putra Putri Roni Budiroso. Lalu yang reservasi tanggalnya ada di tanggal 9 April, 15 Mei, 30 Mei, 22 Juni, dan 17 Agustus. Lalu nama-nama pegawainya yaitu Nono, Noni, Dion, Ferry, Ana. Di tabel pegawai juga terdapat nomor telepon pegawai, email pegawai, alamat pegawai, tempat tanggal lahir pegawai, jenis kelamin pegawai, jabatan, dan peran pegawai tersebut. Selanjutnya di tabel meja ada kapasitas.
Lalu di tabel pesanan ada tanggal, waktu, total harga, metode bayar, dan status pesanan. Lalu di tabel detail pesanan ada jumlah. Selanjutnya di tabel diskon ada nama diskonnya, lalu tipe diskonnya, dan nilai diskonnya. Lalu di tabel transaksi ada total bayar dan statusnya. Selanjutnya di tabel pemasok ada nama pemasok dengan kontaknya. Lalu di tabel menu ada nama menunya, lalu kategorinya, harga menunya, dan ketersediaan menunya. Di laporan keuangan ada tahun, total pendapatan, total pengeluaran, dan bulan. Di bahan baku ada nama bahan, kategori, stok, satuan. Di menu bahan baku ada jumlah. Mungkin dari kelompok kami cukup sekian presentasinya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.